Halo semuanya, nama saya Jaka. Saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang sering digunakan dalam pembuatan produk pastry. Yang pertama ada measuring cup. Measuring cup digunakan sebagai pengukur bahan-bahan cair yang akan digunakan dalam produk pastry, seperti susu dan air. Selanjutnya ada rubber spatula yang digunakan sebagai penyatuan bahan-bahan makanan kering dan juga pengaduk pada adonan-adonan yang telah jadi. Selanjutnya ada strainer yang digunakan untuk menyaring tepung ataupun gumpalan-gumpalan tepung yang terdapat pada adonan-adonan cair. Selanjutnya ada rolling pin yang digunakan sebagai penipis pada adonan-adonan padat seperti pada adonan roti. Selanjutnya ada cake stand yang digunakan sebagai tempat untuk menghias kue yang telah jadi. Selanjutnya ada scraper yang digunakan sebagai perata krim ataupun berbagai macam olesan yang telah dioleskan kepada roti. Selanjutnya ada palet yang digunakan sebagai olesan pertama pada penghias kue yang akan diratakan oleh scraper. Selanjutnya ada dough mister yang digunakan sebagai pengaduk pada adonan-adonan berat dan jumlahnya yang besar. Selanjutnya ada hand mixer yang digunakan untuk mengaduk adonan-adonan ringan dan tidak terlalu banyak. Selanjutnya ada mixing bowl yang digunakan sebagai tempat untuk mencampur semua bahan-bahan adonan yang akan digunakan. Selanjutnya ada convection oven yang digunakan sebagai pemanggang untuk roti dan memberi efek coklat pada roti. Selanjutnya ada nozzle yang digunakan sebagai tempat bahan hiasan yang akan digunakan. Selanjutnya ada timbangan digital yang digunakan sebagai pengukur berat pada setiap bahan-bahan adonan yang akan digunakan. Selanjutnya ada baking sheet yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh kue ataupun bahan-bahan adonan yang akan di oven. Selanjutnya ada balloon whisk yang digunakan sebagai pengaduk manual atau menggunakan tangan. Biasanya adonan-adonan tersebut ringan dan tidak terlalu banyak. Selanjutnya ada bahan-bahan yang sering digunakan dalam pembuatan produk-produk pastry. Yang pertama ada tepung terigu. Tepung terigu yang terbuat dari gandum dan berwarna agak pucat mempunyai 3 tingkatan protein, yaitu protein tinggi, sedang, dan rendah. Pada tingkatan protein tersebut, tepung terigu juga mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda pada setiap tingkatan proteinnya. Selanjutnya ada emulsifier yang digunakan sebagai pelembut pada kue. 3 jenis yang sering digunakan pada pembuatan kue yaitu ada TBM, SP, dan ovalet. Semuanya juga mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Butter yang terbuat dari krim susu atau lemak nabati berfungsi sebagai pemberi rasa, pengembang kue, dan menurunkan gluten dari tepung. Selanjutnya ada margarin. Margarin sebagai lemak nabati tidak mudah meleleh pada suhu ruang serta memiliki rasa yang cenderung asin. Maka dari itu, margarin sering digunakan sebagai pengganti minyak goreng. Selanjutnya ada baking soda, berwarna agak putih dan mengandung natrium bikarbonat, yang berfungsi sebagai pengembang pada adonan. Biasanya, orang-orang lebih menggunakan baking powder daripada baking soda. Telur yang mempunyai warna putih dan kuning berfungsi sebagai pengikat pada adonan. Selanjutnya ada gula. Gula yang terbuat dari tebu memberi rasa yang manis dan menjaga tekstur dan volume. Selanjutnya ada bread improver. Yang digunakan sebagai pembantu ragi dalam produksi gas, sehingga hasil akhirnya akan mengembang. Selanjutnya ada ragi. Ragi yang berfungsi sebagai pengempukan gluten sehingga dapat menangkap CO2. Maka dari itu, setelah adonan diberi ragi, maka adonan akan mengembang. Terakhir, ada susu. Susu yang digunakan sebagai pelembut pada kue. Selain itu, protein dalam susu juga dapat memberi efek kuat pada kue sehingga kue tidak mudah hancur.